Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Jasa Marga kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Jasa Marga ini. Jadi untuk Jasa Marga ini bergerak di bidang usaha jalan tol. Jadi untuk sumber income-nya dari tarif tol ya. Setelah kita melewati tol ya berarti kita harus membayar dari tarifnya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terus terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Jasa Marga. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 70% dan masyarakat sebesar 30%. Oke teman-teman, kita masuk ke revenue-nya atau pendapatannya. Teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup beragam ya dari segi pendapatannya. Dan di 2020 ini kuartal 3 mengalami penurunan 50,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun untuk pendapatan dari Jasa Marga ini menurun sebesar 46,8%. Oke, yang kedua kita lihat dari segi net profitnya dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten yang mengalami kenaikan, dan di 2020 ini kuartal 3 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 89,5%. Hal ini disebabkan oleh pandemi atau COVID-19 ya, yang dimana waktu itu kita lockdown, yang dimana kita semua aktivitas dilakukan di rumah, jadi kegiatan untuk di perjalanan tidak ada ya teman-teman. Terus kita asumsikan juga jika kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami penurunan sebesar 90,4% dari segi net profitnya. Terus dari segi asetnya cukup konsisten dari 2014 sampai 2020 ini mengalami kenaikan, dan kenaikan 2020 dengan 2019 sebesar 9,8%. Dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan, dan 2020 dengan 2019 mengalami kenaikan sebesar 10,1%. Terus dari modal juga cukup konsisten, dan di 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan 33%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangan dari Jasa Marga dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya banyak akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit marginnya. Untuk 2020 ini net profit marginnya hanya sebesar 1,5%. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya dari 2014 sampai 2019, mungkin kita bisa mendapatkan di sekitaran 8% ya dari segi NPM-nya. Terus dari EPS dari 1,5% ini mendapat EPS-nya 29 dan pernya menjadi 155. Kalau kita lihat dari yang wajar-wajar saja, yang mungkin dari 2014 sampai 2019 kita mungkin anggap 2018 ya yang 280. Kalau dengan harga sekarang yang 4490 ya mungkin kira-kira untuk pernya di 15 sampai 16 lah ya untuk dari Jasa Marga ini. Terus untuk book value kita bisa lihat untuk book value-nya di 3321, kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 4490, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,35 kali. Terus kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, memang untuk 1,35 kali ini adalah harga yang paling murah ya, atau PBV yang paling rendah ya selama histori dari Jasa Marga. Terus untuk dari segi DER-nya mengalami penurunan, dan penurunannya menjadi 3,29 kali ya untuk dari segi DER-nya. Untuk dari segi ROE, karena tahun ini net profitnya sangat sedikit, maka untuk ROE-nya menjadi 0,87%. Tetapi kalau kita lihat dari secara historinya dari 2014 sampai 2019, untuk rata-rata ROE-nya di atas 10% ya untuk dari Jasa Marga ini. Terus dari segi ROA menjadi 0,2%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk Jasa Marga harganya di 4490. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari Jasa Marga ini sebesar 5.000. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 11%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulan dari PT Jasa Marga ini. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan.
Terus untuk GJG saya berikan status oke karena tidak ada kasus hukum dan pemegang saham mayoritasnya di negara. Terus untuk revenue sama net profit saya berikan status no karena penurunannya sangat signifikan dan lebih dari 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Cuman ketika liability-nya no, maka secara sektor saya juga memberikan status no. Untuk ROE saya berikan status no karena tidak 2 kali bunga deposito atau 9% yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Jasa Marga masih sangat royal membagikan dividennya kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 5 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Jasa Marga ini? Kalau teman-teman tanya saya seperti ini, saya akan membeli saham Jasa Marga tetapi tidak pada harga sekarang. Karena harga sekarang menurut saya cukup premium ya teman-teman. Menurut saya masih seharusnya bisa dihargai lebih murah sedikit. Terus yang kedua adalah dari segi DER-nya yang cukup tinggi ya, yang menjadi consideration-nya saya. Dan yang ketiga adalah di masa pandemi sekarang ya. Karena dengan masa pandemi sekarang berarti kan aktivitas perjalanan di jalan ya sedikit. Jadi mereka untuk sumber income-nya juga pasti masih bergumul ya. Sampai ketika COVID-19 ini atau pandemi ini sudah selesai, mungkin akan menjadi comeback yang sangat cepat. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.